Tuduhlah aku sepuas hatimu, apabila kau perlu, tuduhlah aku. Sebenarnya aku lagi tidur, pasti kebangun ada yang telepon, jadi bangun gitu. Bangun, ayo makan apa ya? Masih ngantuk guys, masih ngantuk. Kebangun eta isi nelpon. Dingin itu biasanya terang ada ini. Oh ya, eta kebangun kan kapalang. Terus makan aja naon. Mana semangkanya udah ada yang potongnya dikeluarin nggak? Itu biasa hampos, ay mama tetekan mah. Ayo teteh iya, kan mama teh nyuruh dikeluarin. Bisi hasem. Mual, cek mama tadi pan bangunna mama mau. Sok kamu ngana naon? Ih, tengah deng budak teh dah. Naon sih hampang leungeun ku? Hampang leungeun naon atuh ka kola teh hayu we si mah. Heuh, nyaho bisi hasem, pan lagi gembrong atuh hasem. Budak mah haat. Naon sih? Sok hasem budak mah haat mah teh hasem. Sare teh panila atuh naon sih hampang leungeun. This is so sweet. Thank you for preparing this. Tengah deng ireup teh cekot. Cuma mah kitu-kitu. Tengah deng rek haseup rek moal ge ku mama di daharna. Calm down. Naon sih? Haat eueuh teh ditunan nyaho mah mama teh keur etaeun. Ulah kitu. Ayo tengah deng wae tadi teh hayu lulucon mah. Aneh aya. Yang mah sarena ditaralila tara. I'm just kidding. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much for having me. You made my day, and thanks for the gift. And thanks for spending time together. Thanks for all the food. Hope you enjoy I our really day enjoyed it. together. I'm so full. Good. Yeah. No. I got it. It's mine. Sorry. Itu diangkat No, it's mine. itu It's mine. soalnya keisukan pantes. Have a good time. Okay. Thank you so much. Bye-bye. I will text you through Instagram. Alright. Okay. Bye, Jackson. Thank you. Thank you so much. Thank you so much for today. Thank you so much for today. Thank you. No intro, no ending for this channel. We just get right into it, and when we cut, no outro, just cut it. Kadang kesel nggak sih guys kalau misalnya nyuruh anak dari tadi gak diiniin, apa sih gitu susahnya? Haat apaan haat? Ayo we kalau tuh kudu bebado gue dah. Aku baru beli semuanya di Shopee. Kopi mulu, bos ongkir nanti. Santai ayah, belanja apa aja di Shopee gratis ongkir. Lah, demi apa? Kalau tahu itu, berarti lo yang pakai Shopee. Halo guys, kembali lagi bersama gua Nandi. Pada video kali ini, gua akan membahas sebuah film berjudul Stash House yang dirilis pada tahun 2012. Tidak pernah lupa, gua selalu mendoakan agar kalian dan keluarga
bahagia, serta sehat selalu ya. Film dibuka dengan menampilkan seorang pria asing yang sedang mendengarkan berita di radio mengenai perang antar mafia narkoba yang telah menewaskan 3 duta besar Amerika Serikat serta menjadi penyebab hilangnya bandar besar narkoba California bernama Millard Hansen. Setelah mendengar berita tersebut, pria itu masuk ke dalam gereja dan menuju ruang pengakuan dosa dengan alasan ingin memberikan sumbangan. Sesaat kemudian, pria itu mengambil pistol dari paper bag, lalu ia menarik pelatuk, dan ia pun segera menyelesaikan hidupnya. Adegan kemudian berpindah kepada seorang dokter hewan bernama Amy yang sedang bekerja. Amy didatangi oleh seorang pria bernama David yang kemudian menutup matanya Amy dari belakang. David adalah suami Amy yang bekerja sebagai akuntan di sebuah bank. Di hari itu, Amy berulang tahun, yang membuat David memberikan hadiah berupa sepeda baru. Selain itu, David juga masih memiliki hadiah lain dan ia membawa Amy menuju hadiah berikutnya. Saat dalam perjalanan, ponsel David berdering, tapi David dan Amy malah membuang ponsel mereka ke kursi belakang supaya tidak diganggu oleh pekerjaan masing-masing. Tidak berselang lama, David dan Amy akhirnya sampai di sebuah rumah. David lalu memberikan kotak hadiah kepada Amy untuk dibuka. Di dalam kotak tersebut, terdapat kunci USB sidik jari yang digunakan untuk membuka seluruh akses keluar masuk dari rumah itu. David berencana membeli rumah tersebut sebagai tempat tinggal mereka sekaligus hadiah ulang tahun untuk Amy. Rumah itu merupakan rumah sitaan bank yang bahkan belum dilelang, sehingga David dengan sigap mengambil kesempatan sebelum diketahui oleh orang lain. David sendiri belum menandatangani dokumen final untuk berjaga-jaga jika Amy tidak setuju untuk membeli rumah itu. Keduanya lalu masuk mengelilingi rumah tersebut dan David menjelaskan berbagai keunggulan rumah ini. Awalnya Amy hanya terdiam, yang membuat David sempat berpikir untuk membatalkan pembelian rumah itu. Tapi ternyata Amy sangat menyukai rumah itu sehingga mereka berdua menandatangani dokumen secara bersamaan dan mereka resmi menjadi pemilik rumah tersebut. Setelah itu, David masih ingin menunjukkan satu hal yang lebih menarik. Di dalam rumah itu terdapat sebuah ruangan berisi pengawas canggih sebagai sistem keamanan yang dapat memantau seluruh sisi luar rumah secara 360 derajat. Mereka bisa melihat apa yang terjadi di luar tanpa melewatkan satu sudut pun. Lebih kerennya lagi, sistem keamanan mampu melacak objek baru dan dilengkapi dengan sensor gerak yang sangat sensitif. Tidak lama setelahnya, teman mereka yang bernama Tris singgah ke sana setelah sebelumnya David memberitahu akan membeli rumah itu. Tris juga sangat menyukai rumah tersebut, terutama bagian kolam renang yang bisa digunakan untuk berkumpul. Tapi, Tris tidak bisa berlama-lama karena ia masih harus pergi berkencan dan segera pergi meninggalkan mereka. Sesaat kemudian, seorang pria asing bernama Ray datang menyapa sekaligus menyambut David dan Amy sebagai tetangga baru. Ray mengaku sudah lama penasaran ingin melihat ke dalam rumah itu. David dan Amy mempersilahkan Ray untuk melihat secara sekilas. Setelah itu, Ray segera pergi dari rumah mereka. Malam harinya, David dan Amy merayakan ulang tahun kecil-kecilan dengan kue dan makan malam. Saat sedang berduaan, Amy seolah mendengar suara berisik dan ia menduga itu adalah suara tikus. Keduanya pun mencoba mencari sumber suara tersebut, tapi mereka tidak menemukan apapun. Sebelum tidur, David sempat meraba dinding, di mana ia menemukan bagian dinding yang terkelupas. David yang mulai merasa ada sesuatu yang aneh, mencoba menarik bagian dinding, hingga akhirnya ia menemukan tumpukan heroin yang disembunyikan di dalamnya. Alhasil, David dan Amy mulai ketakutan, sehingga mereka pun segera keluar dari rumah menuju mobil mereka
tetapi Ray menghentikan mereka dan bertanya kemana mereka akan pergi. David memberitahu bahwa mereka telah menemukan sesuatu di dalam rumah dan ia harus melaporkannya kepada polisi. Tetapi Ray justru mengatakan seharusnya David tidak melakukan itu. Anehnya, tiba-tiba saja Ray mengancam David dan Amy dengan pistol. Di situ David mencoba bernegosiasi dan menawarkan agar Ray mengambil saja barang yang ia inginkan tanpa melakukan kekerasan. Hanya saja Ray tidak percaya dan justru ia memaksa sepasang suami istri itu untuk masuk ke dalam mobil. Apa boleh buat, Amy langsung menjatuhkan sepeda ke arah Ray, di mana ia bersama sang suami langsung mandi. ke dalam rumah sambil disusul tembakan Ray dari belakang. Tuh di Ray juga sempat menembak kaca rumah, tetapi kaca tersebut ternyata anti peluru dan tidak bisa ditembus. David kemudian teringat pintu belakang dan ia segera menutupnya sebelum Ray berhasil masuk. Ray hampir saja berhasil masuk, tetapi Amy sempat menekan sistem di dinding yang membuat pintu terkunci otomatis. Tidak lama kemudian, seorang pria lain bernama Andy datang ke kawasan rumah itu. Ray langsung memberitahu Andy bahwa pasangan baru pemilik rumah telah mengunci akses masuk ke dalam rumah sehingga mereka tidak bisa masuk ke dalam. Andy kemudian mengingatkan Ray bahwa ia bersama Ray membutuhkan David dan Amy dalam keadaan hidup-hidup agar mereka bisa masuk ke dalam rumah tersebut. Dari kamera pengawas, David dan Amy melihat Ray dan Andy yang membawa senjata sehingga mereka tidak bisa keluar begitu saja. Amy pun mulai menyesalkan kenapa David harus mengambil rumah itu dan tidak mencari rumah lain. Di sisi lain, melihat Ray dan Andy yang masih berjaga di luar, David menduga mereka akan menunggu hingga David dan Amy keluar dari pintu depan, sehingga sampai detik ini David dan Amy tidak punya celah untuk melapor ke polisi. David juga menemukan mikrofon tersembunyi di dalam rumah yang digunakan untuk mendengarkan semua obrolan pemilik baru di dalam rumah. David pun segera menghancurkan mikrofon tersebut sehingga Ray dan Andy tidak bisa lagi mendengar apapun. Awalnya, David merasa aman jika mereka bertahan di dalam rumah sepanjang malam. Akan tetapi, Amy meragukan hal itu karena kedua pria di luar memiliki senjata dan bisa masuk kapan saja. Untuk meyakinkan Amy, David mencoba menghantam dinding dengan kursi, di mana ia menyimpulkan rumah itu memang didesain anti peluru sehingga tidak bisa diterobos begitu saja. Inilah tipikal rumah milik bandar narkoba yang paranoid untuk melindungi barang-barangnya. David kemudian mencoba mencari telepon rumah, tetapi seluruh saluran telepon telah diputus sehingga mereka tidak bisa menghubungi siapapun dan ponsel mereka juga masih tertinggal di dalam mobil. Hal ini membuat Amy semakin panik dan ketakutan. David berusaha menenangkan Amy dengan mengatakan pasti ada jalan keluar dari masalah ini. Mereka kemudian memindahkan paket narkoba dan membuangnya melalui jendela karena mengira tumpukan paket itulah yang diinginkan oleh Ray dan juga Andy. Awalnya, Ray dan Andy memang mengambil paket tersebut, tetapi mereka justru memindahkannya ke tempat sampah dan tetap tidak pergi dari sana. Itu berarti bukan paket itu yang mereka cari. Setelahnya, Ray dan Andy terus mengelilingi rumah untuk mencari celah agar bisa masuk ke dalam rumah tersebut. Sementara di dalam rumah, Amy merasa mereka tidak bisa diam saja, di mana mereka harus keluar dengan melompati pagar agar bisa melarikan diri. David menganggap